Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim, sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita ikutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib ikhwan, fa insyaallah malam ini kita akan teruskan masuk ke hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang pertama, hadis tentang niat, ya. Maka pada malam ini insyaallah kita masuk ke hadis yang kedua. Tayyib, metode yang ingin saya sampaikan dan jabarkan terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah fa insyaallah sesingkat mungkin, ya, tujuannya agar supaya tidak terlalu melebar pembahasan kita. Biarlah nanti para asatidz yang lainnya nanti yang akan membahas per tema, sedangkan yang kita bahas adalah penjelasan dalam setiap hadisnya, sehingga mudah-mudahan setiap pertemuan kita bisa menyelesaikan satu hadis, ya, dan itu tidak terpotong dengan setengah pembahasan. Kemudian di minggu ke depannya lagi atau pertemuan yang akan datang lagi kita baru bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami hadis ini. Baik, di hadis yang kedua ini ikhwan, lumayan panjang. Saya akan membagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah penuturan riwayat hadis ini. Kemudian yang kedua adalah inti daripada hadis terkait dengan nanti Islam, iman dan ihsan. Dan yang ketiga nanti pertanyaan tentang hari kiamat dan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya. Jadi 3 bagian yang akan kita bahas dalam hadis yang kedua ini. Kita mulai hadis yang kedua. Hadis ini juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi sama dengan hadis yang pertama. Dia menuturkan bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tengah berada di majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idtala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Jadi datang kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, syadidu sawadi sya'ri. Laki-laki itu hitam rambutnya. Kemudian yang ketiga, la yura alaihi atharus safari. Tidak nampak dampak ataupun pengaruh dari safar dia. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan salah satu dari kami yang hadir di situ tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia datang dan duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian ia tempelkan 2 lutut dia ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangan dia di atas paha dia. Ya, ini pembahasan yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu. Tayyib. Inilah penuturan dari periwayat hadis ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dalam penuturan Umar bin Khattab ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ikhwan.
Yang pertama adalah ketika Umar menyebutkan salah satu dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering duduk-duduk bermajlis dengan para sahabat. Ini menunjukkan salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat tawadhu. Meskipun beliau seorang Rasul utusan Allah, seorang Nabiullah, pemimpinnya kaum muslimin saat itu, tapi beliau tetap duduk bersama para sahabat, tetap bercampur baur dengan para sahabat. Maka inilah yang disebut dengan tawadhu. Tidak ada sekat antara Nabi dengan para sahabat. Tidak ada batasan antara Nabi dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ini yang disebut dengan tawadhu. Tawadhu itu lawan kata dari sombong. Tawadhu itu adalah sifat tengah-tengah antara sombong dengan merendahkan diri atau melecehkan diri. Orang yang sombong, ya, maka dia akan mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Kalau orang yang melecehkan dirinya akan menghinakan dirinya sehina-hinanya. Maka tawadhu itu antara sombong dan melecehkan diri. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Ya. Dia berada di tengah-tengah. Tidak sombong dan tidak melecehkan diri. Itu yang disebut dengan tawadhu. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan makna tawadhu adalah saat seseorang itu menampakkan dirinya sendiri, ya, itu lebih rendah daripada orang yang ingin mengagungkannya. Jadi bukan merendahkan diri, bukan melecehkan diri, maaf, ya. Tapi ketika dia berada di hadapan orang lain itu dia nampak lebih banyak dosanya. Ya, saat dia melihat, ya, teman-teman yang lebih muda darinya, maka dia akan menganggap bahwa dirinya dosanya lebih banyak. Kalau dia berada di teman-teman yang lebih tua dari dirinya, maka dia akan beranggapan bahwa pahalanya itu dia lebih sedikit daripada mereka yang lebih tua dari dirinya. Ini yang dimaksud dengan tawadhu. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan makna tawadhu itu adalah antakhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Saat kau keluar dari rumahmu, kemudian tidaklah kau berjumpa dengan seorang muslim yang lain melainkan engkau berpandangan bahwa dia lebih baik dan lebih utama daripada kita. Ya. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri kita di hadapan saudara kita sesama muslim yang lain. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Jadi orang yang dianggap paling tinggi kedudukannya itu justru dia yang tidak menampakkan kedudukannya. Wa aktsarun nasi fadla man la yara fadlahu. Ya, dan orang, ya, yang paling mulia dan orang yang paling utama itu adalah orang yang tidak menampakkan keutamaannya. Sehingga biarlah orang yang menilai, tidak perlu kita menampakkan diri kita. Tidak perlu kita berkuar-kuar di hadapan orang lain. Biarlah orang lain yang menilai kita. Ya. Para imam al-arba'ah, para ulama salafus saleh, mereka dikatakan sebagai ulama, dikatakan sebagai syekhul Islam. Ya. Itu bukan diri mereka sendiri yang menyatakan demikian. Tapi pandangan para murid-muridnya, pandangan para orang lain, yang ditimbang dan dipandang juga sesuai dengan ilmu mereka. Ya. Jadi tidak menganggap bahwa kita ini para ulama, enggak ada. Ya. Ya. Kita alim ulama, ya, kita harus terpandang dan terhormat, tidak. Kita sama kok di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepadanya. Bisa jadi kita yang lebih banyak menyerap ilmu agama, lebih banyak menyerap pengetahuan, tapi kita lebih kurang untuk mengamalkannya dibanding beberapa dari kawan ataupun ikhwan-ikhwan sekalian yang dimana mereka tidak belajar di pendidikan formal, tidak belajar secara fokus dalam menuntut ilmu din, ya. Tapi setiap yang mereka dapatkan, maka mereka bisa mengamalkannya, ya.
Jadi yang tahu itu adalah diri kita dengan Allah. Gak ada yang tahu. Bisa jadi dosa saya itu lebih banyak dari dosa antum. Karena Allah tutupi aib saya saja sehingga antum tidak mengetahui. Ya, dikira ini Ustadz Sani, Masya Allah. Ya, tapi tidak tahu. Barangkali saya banyak dosanya. Dan antum lebih giat dan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yang tahu diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi, orang yang tawadhu, ya, orang yang mencoba untuk merendahkan dirinya, rendah diri, ya, orang yang coba rendah diri adalah ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Karena ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, di antara ciri hamba-hamba Allah itu adalah apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Ya, tidak sombong, tidak congkak. Apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan semata-mata milik Allah. Ya, kita ini sudah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-23 atau ke-24. Ya, apa yang terjadi pada kita, apa yang kita bisa dapatkan, ataupun apa yang diambil dari kita, itu semua sudah ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Tujuannya likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar supaya kita ini enggak menjadi orang yang putus asa di saat dimana kita berada di bawah. Ya, wala tafrahu bima atakum, agar supaya kita enggak terlalu senang lah. Biasa aja. Ya. Dapat kelebihan ya biasa aja. Dapat kekurangan pun jangan mengeluh. Ya, apalagi sudah mengeluhnya di media sosial. Karena syaitan itu akan selalu mencoba untuk mempelajari karakter kita. Syaitan itu hakikatnya nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kecuali kalau keluh kesah kita tampilkan dan kita tampakkan. Ya. Dulu belum ada media sosial, mungkin sulit syaitan untuk mengenali kita. Sekarang akan lebih mudah lagi. Kenapa? Setiap kita dengan mudah berkeluh kesah di media sosial. Ya. Itu disukai oleh syaitan, ikhwan. Ya. Dari situlah jalan mereka itu untuk menyesatkan kita. Jelas. Ya. Makanya mereka selalu mengganggu kita untuk mengetahui kelemahan kita. Di mana sih titik kelemahan seseorang ini? Ya. Dia jadikan sombong. Setan nggak tahu. Tapi dihiasi dengan bisikan-bisikannya menjadi sombong. Yang tadinya sudah rendah hati menjadi sombong. Ya. Nah, inilah trik syaitan untuk menjadikan kita jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas, ini salah satu akhlak beliau, maka kewajiban bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai qudwah kita, sebagai tauladan kita. Contohnya banyak kok Nabi SAW dalam memiliki akhlak rendah hati ini. Ya. Sangat banyak sekali, meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, tapi beliau tidak pernah membatasi antara beliau dengan para sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, ya, adalah pelajaran tentang datangnya seorang laki-laki ini, ya, yang semua para sahabat yang ada di situ bisa melihatnya. Berarti dia sosok manusia, bukan jin dan bukan malaikat. Yang meskipun nanti di akhir hadis ini Nabi mengatakan bahwa ia adalah Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama untuk kalian. Berarti dia adalah malaikat Jibril, tapi dia menjelma menjadi manusia. Dan inilah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, ada beberapa cara-cara yang Jibril lakukan agar wahyu itu tersampaikan kepada beliau.
Ya, di antaranya berubah menjadi manusia. Dan seringnya yang diserupai itu adalah sahabat Ad-Dihya Al-Kalbi. Selalu yang diserupai, ya, ketika di Madinah. Ya. Dan juga berwujud orang yang tidak dikenal seperti dalam hadis ini. Gak ada yang kenal. Ya. Gak ada yang kenal kepada kita. Makanya dzata yaumin ittala alaina, datang kepada kami ada seseorang rajulun. Ya. Ternyata ini adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah ada kalimat, ya, ciri laki-laki ini adalah syadidu bayadhi thiyabi. Dia berpakaian yang sangat putih sekali. Wa syadidu sawadi asy'ari, dan rambutnya hitam. Berarti menunjukkan yang datang adalah pemuda. Ya. Karena biasanya kalau sudah berumur ditandai dengan uban. Meskipun uban itu bukan ciri orang yang sudah tua. Karena banyak pula di antara kita yang sudah ubanan meskipun masih muda. Ya. Banyak. Saya punya sahabat dulu sekelas di pesantren, ya, sudah ubanan full, Pak. Ya. Full ubannya. Ya. Dan saya juga punya anak didik yang juga ubannya sudah lebih banyak dari saya. Ya. Tapi tidak mengapa, nanti uban ini akan bersinar pada hari kiamat. Jangan dicabut. Ya. Jangan dicabut, gak usah malu punya uban. Ya. Tampil tua karena memang udah tua bagaimana? Pede saja dengan ketuaan kita, Pak. Ya. Gak usah malu. Ya. Jadi semakin banyak ubannya kan semakin sinarnya terang kan begitu. Amin insyaallah. Masya Allah, semangat. Itu tanda yang ubannya banyak berarti. Baik, ya. Artinya yang datang itu masih muda. Kemudian penampilannya, Pak. Kita lihat penampilannya. Penampilannya luar biasa. Ya. Di akhir hadis Nabi bersabda bahwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan adab seorang pengajar dan seorang pelajar. Jadi pelajar dan pengajar itu memiliki adab yang jika adab itu bisa dilaksanakan, ya, maka memiliki nilai ibadah sendiri di sisi Allah. Ya. Di antaranya adalah husnul hay'ah. Salah satu adab dalam mengajar dan adab sebagai pelajar itu adalah dengan berpenampilan yang rapi, Pak. Penampilan yang baik. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala termasuk seorang imam yang kalau bahasa kita sekarang memiliki style. Ya. Stylenya sangat rapi. Ya. Stylenya sangat rapi. Saat beliau ingin mengajar, beliau sangat rapi sekali. Ya. Pernah suatu waktu beliau itu kan punya kitab namanya Al-Muwatta. Kitab Muwatta ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dulu di zaman Imam Malik. Karena Imam Malik ini kan beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Kalau nggak salah wafatnya tahun 178. Ya. Maka saat itu yang menjadi khalifah di zamannya Imam Malik itu adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu tahu bahwa kitab yang masyhur dikenal itu adalah Al-Muwatta. Meskipun beberapa para ulama dulu juga mengarang kitab namanya Muwatta juga. Makanya kitab Muwatta'nya Imam Malik itu dulu itu masyhur, ya, dengan istilah as-sahul kitab ba'dal Qur'an. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Muwatta'nya Imam Malik. Jadi berisi kumpulan hadis-hadis secara tartib. Pembelajaran tentang masalah fikih, ya, tartib. Ya. Itu sebelum Imam Bukhari ada. Ya. Jadi sudah masyhur terkenal kitabnya Muwatta' Imam Malik. Nah, khalifah ini tahu dia ingin belajar. Diutuslah utusan untuk memanggil Imam Malik untuk datang ke tempatnya. Imam Malik ya tidak mau.
Ya. Dia mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti alai. Ilmu itu ya didatangi. Masa ilmu datang. Ya. Makanya antum sekalian barakallahu fikum, kalau mau belajar datang ke masjid. Ya. Jangan sampai aneh privat sendiri Ustaz. Ya. Sudah privat sendiri sampai di rumah, ya. Belajarnya hanya sebentar saja, sedikit, ya. Satu, ya, kesalahan kita ketika kita bersikap demikian, kita nggak menghormati ilmu, ya. Kita nggak menghormati ilmu. Harusnya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Dan yang kedua, terkadang kalau kita punya anak-anak, kita lebih milih yang demikian, biar anak saya fokus. Antum mengajarkan sesuatu yang salah, yang tidak pernah dilakukan oleh para salaful ummah. Dulu, ya, para mukharrij hadis seperti Imam Bukhari ataupun para perawi hadis lah, ketika mereka ingin meyakinkan satu hadis yang mereka dapatkan misal dari ulama fulan, ya, tapi ulama fulan mengatakan, loh, si ulama fulan juga mendengarkannya kok dulu, kok sama satu jalur dengan saya. Untuk memastikannya, meskipun melakukan 3 bulan perjalanan, dia lakukan, ya, dia lakukan. Kira-kira andaikan di mereka itu, para ulama itu seperti kita, tolong datangkan, suruh ke sini, ya. Jadi ulamanya suruh datang, ya. Jauh-jauh datang 3 bulan hanya untuk apa? Hanya untuk menyampaikan kebenaran satu hadis saja. Tidak, ya. Sikapnya tidak begitu, ya. Sebagai seorang penuntut ilmu, maka kita datangi itu ilmu. Karena barokatul ilm, keberkahan ilmu itu ada di majelisnya. Ya. Itu keberkahan ilmu. Ajarkan anak kita untuk cinta dengan majelis ilmu. Ada ngaji di masjid, suruh datang ke masjid. Ya. Meskipun harus antri, kesabaran kita ajarkan kepada anak-anak kita agar dia bisa antri untuk mendapatkan ilmu. Luar biasa, Pak. Ya. Nah, kita ini salah dalam mengajarkan anak kita. Walhasil anak kita jadi anak-anak yang manja, ilmu pengennya instan. Ya. Wala'iyadzubillah, jangan begitu. Salah kita dalam mendidik anak kita jika seperti itu. Nah, akhirnya karena Imam Malik itu nggak mau datang, didatangi sama Harun ar-Rasyid. Sampai ke rumahnya, gak boleh masuk. Diketok pintunya, kemudian dilihat oleh pembantunya, ada khalifah. Kata Imam Malik, udah suruh nunggu aja depan pintu. Bayangin. Nah, coba kalau ada gubernur ngetok pintu rumah antum. Kira-kira antum suruh nunggu depan pintu nggak? Didobrak antum sama ajudannya. Ya kan? Tidak dengan khalifah dulu. Apalagi yang didatangi adalah seorang ulama. Ternyata Imam Malik mau berhias terlebih dahulu. Beliau mandi dulu. Beliau mengenakan pakaian yang bagus terlebih dahulu. Ya, ingat ya. Ya, belum selesai ini. Jangan berarti Imam Malik ingin bertemu khalifah aja bagus pakaiannya. Nggak. Belum selesai ceritanya. Setelah selesai Imam Malik berhias, dibukakan pintu. Disuruh masuk oleh Harun ar-Rasyid. Bingung Harun ar-Rasyid, kenapa bahasa kita lah. Kenapa ente nggak mau ane panggil untuk datang ke tempatku? Nah, tadi kalimat al-ilmu ya'ti wa la yu'ta alai. Itu. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Yang kedua, kenapa Anda suruh tunggu saya di depan pintu? Kata Imam Malik apa? Berdirinya umaro, pemimpin di depan pintunya ulama itu kebaikan. Tapi berdirinya ulama di depan pintunya umaro, nah ini kebinasaan. Ya.
Jadi begitu. Toh juga kata Imam Malik, Anda datang ke sini kan bukan sebagai khalifah. Kedatangan Anda ke sini sebagai tolib, sebagai pelajar. Ya. Ya selayaknya Anda saya perlakukan sebagai seorang pelajar. Masya Allah. Ya. Luar biasa Imam Malik. Nah, setelah itu, kemudian kenapa Imam Malik itu berhias? Kan ditanya sama khalifah, kenapa Anda lama? Saya harus dandan dulu. Saya harus berhias. Kenapa? Karena ilmu yang akan saya sampaikan adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan saya sebagai penyambung, istilahnya penyambung lidah Nabi SAW, saya harus menghormati beliau SAW. Makanya ada sebuah pernyataan yang beliau sebutkan, ma uhibbu li ahadin an'amallahu alaih illa wa yura atharu ni'matihi alaih. Tidaklah aku menyukai seseorang yang telah diberi nikmat oleh Allah kecuali ada agar nikmat itu diperlihatkan. Wa khasatan ahlul ilmi, dan khususnya bagi para penuntut ilmu, para ahli ilmi, yang bagi lahum an yudhiru mura'atahum fi thiyabim ijlalan ilmi. Jadi seharusnya bagi dia untuk menampakkan muru'ahnya, harga dirinya, kehormatannya dalam hal berpakaian untuk apa? Untuk memuliakan ilmu, bukan untuk memuliakan sang khalifah. Luar biasa. Ya. Makanya husnul hay'ah, penampilan yang baik dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu ini sangat penting. Dalam tanda kutip Pak ya, saya nggak ngajarkan antum untuk berboros-boros diri ya. Wah besok belanja dong Ustadz, hampir 12 nih Shopee. Nah. Mak-mak nih yang semangat di atas. Ya. Siap-siap aja. Kata Ustadz suruh berpakaian bagus dong. Beliin dong yang bagus ya. Bukan. Ya paling tidak rapi. Kerapian itu sangat diperlukan sekali. Nah ini contoh kedatangan seorang Jibril alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah para ulama mengambil satu pelajaran, di antara pelajaran-pelajaran yang lainnya adalah tentang husnul hay'ah, berpenampilan yang baik saat menuntut ataupun mengajarkan ilmu. Begitu. Baik ya. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ya. Pelajaran yang berikutnya adalah tentang atharus safar. Jadi berkaitan dengan safar. Kan berbeda nih safar kita sekarang dengan safarnya orang-orang terdahulu kan. Kalau safarnya orang-orang terdahulu itu pasti kelihatan bekasnya. Mukanya kusut, rambutnya acak-acakan. Ya. Contohlah ya. Perjalanan saya dari Krukut ke sini itu kurang lebih 13 kilo 900 meter. Ya. Coba kalau saya jalan kaki sampai sini jadi apa, Pak? Ya. Kan berbeda kan? Wong pakai motor aja sudah berbeda kok. Ya. Nah, intinya begitu. Ada perbedaan antara dampak safarnya seseorang di masa lampau dengan dampak safarnya seseorang di masa kini. Ya. Akan berbeda. Nah, makanya ini digambarkan bahwa la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifu ahadum minna. Jadi tidak diketahui ya. Dari mana dia datang? Kalau dia penduduk Madinah, karena kan pakaiannya bagus. Pastinya dia bukan orang yang datang dari tempat yang jauh. Karena pakaiannya bagus, rapi. Ya. Tapi kalau dia penduduk Madinah tentunya orang pada kan kenal, tapi nggak ada yang kenal. Siapa laki-laki ini, sosok ini? Ya, makanya nanti di akhir hadis ini akan diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Tayyib. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir adalah kalimat fa'asnada rukbataihi ala rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ini diantara ada bermajlis. Ya.
Salah satu adab bermajelis itu kata para ulama adalah menempelkan lutut kita ke lutut teman kita yang lain. Begitu. Jadi ditempelkan. Ya. Jadi agar supaya tertib, rapi, ya, agar bisa saling mengingatkan kalau ngantuk atau tertidur ya. Atau kalau lagi ngobrol sendiri dicolek ya. Jadi begitu. Ini salah satu adabnya ya. Kalau kita kerjakan ya kata para ulama wahada hasan. Ini perbuatan yang baik gitu. Tapi ya bukan bagian daripada syarat dalam bermajelis, tidak. Nah, itu poin yang pertama terkait dengan penuturan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Baik, kita lanjut ya kawan ya. Di poin yang kedua tentang pertanyaan seorang laki-laki tersebut kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Setelah meletakkan kedua tangannya di atas paha dia, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi mendefinisikan makna Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas shalah, kau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukannya. Ini pertama yang ditanyakan Jibril kepada Nabi SAW. Ya, thayyib. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengomentari pertanyaan pertama yang diungkapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan keutamaan Islam. Ya. Jadi Islam itu Nabi mendefinisikan dengan menyebutkan 5 rukunnya. Ya. Para ulama mendefinisikan Islam, ya, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah ketika engkau ya, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu Islam. Ya. Jadi tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah menjalankan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga, ketika engkau berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya, maka itu Islam. Ya. Jadi Islam itu saat dimana kita tunduk dengan mentauhidkan Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya, serta menjauhi perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam yang disebutkan oleh ulama. Adapun Rasulullah SAW pernah mendefinisikan makna Islam. Mal Islam ya Rasulullah, ketika Nabi ditanya apa itu Islam? Al-Islam antuslima qalbak. Islam itu adalah ketika hatimu itu bersih, tunduk, ikhlas kepada Allah. Itu Islam. Ya. Kemudian wa antakuf, dan engkau bisa menahan ya keburukanmu, baik keburukan lisan dan tanganmu, kepada muslim yang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika muslim yang lain itu bisa selamat dari lisan dan tangannya, itu seorang yang muslim. Itulah Islam, artinya mengajarkan kebaikan, ikhwan.
Seorang muslim nggak pernah mengajarkan keburukan. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk ngebom. Islam nggak pernah mengajarkan untuk menyakiti orang lain. Ya. Dalam Islam itu diajarkan selalu kebaikan. Bahkan tetangga Yahudi pun Nabi diperintahkan Jibril alaihi salatu wassalam melalui perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada mereka karena mereka masih punya hak bertetangga. Masya Allah, ini Islam. Ya. Lalu apa yang salah dalam Islam, Pak? Lalu apa yang salah dalam Islam? Sebenarnya yang salah dalam Islam bukan Islamnya itu sendiri, tapi oknum, pelakunya, penganutnya. Makanya kata para ulama, i'rifil haqqa, ya, kenalilah kebenaran itu, ya, bukan dari sosok seseorang, tapi kenalilah kebenaran itu ya dari ajarannya itu sendiri. Kenali Islam dengan ajarannya, jangan kenali Islam dengan individualnya, karena tidak semuanya seorang muslim itu berperilaku baik, karena mungkin bisa jadi Islamnya hanya sekedar identitasnya saja. Jadi begitu. Tayyib. Kemudian ikhwan, pelajaran yang kedua adalah yang dibahas dalam poin ini, yaitu tentang keutamaan syahadat. Karena ya, poin yang tertinggi dalam Islam itu adalah bersyahadat, mengikrarkan ataupun mengakui dengan lisan dan dalam hati. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Kemudian kalimat Muhammad Rasulullah, ya. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya memiliki rukun dan memiliki konsekuensi. Kalau rukun syahadat la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Kita meniadakan dan kita menetapkan. Ya. Jadi dia tidak disebut sebagai muwahhid kalau hanya menetapkan saja, harus meniadakan. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang disebut sebagai faqadistamsaka bil urwatil wuthqa itu yang apa? Yang berpegang teguh dengan tali Allah itu yang bagaimana? Ya. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ya. Tidak hanya kita ingkar terhadap syaitan, tidak hanya kita ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Ya. Begitu juga harus diliputi dengan beriman kepada Allah. Sebaliknya tidak hanya kita beriman kepada Allah saja. Makanya banyak orang-orang sekarang itu ketika mereka dinasihati, perbuatan Anda bisa terjatuh dalam kesyirikan. Oh, enggak, maksud saya musyrik mas. Loh, saya sholat 5 waktu kok. Ya. Loh, kemarin beli centong 50 juta. Ya. Buat apa tuh? Ya. Ya karena memang harga centong itu 50 juta. Di mana belinya centong 50 juta? Dan apa fungsinya? Ya. Jadi ternyata dia beli centong 50 juta karena ada rajahnya. Ya. Buat nyentongin nasi biar warungnya menjadi rame. Ya. Makanya saya punya teman, dia tukang warteg. Ya. Rumahnya dekat dengan tempat tinggal saya, Pak. Saat ditanya, Mas, wartegnya rame ya? Centongnya beli di mana? No, didoain sama kiainya belakang Masjid Al-Mubarak begitu. Beneran mas, beneran, dibohongi sama teman saya Pak. Ya. Padahal di belakang masjid yang tinggal ya saya. Jadi kiainya saya katanya begitu. Karena ini sudah menjadi hal yang umum. Nah itu mereka anggap
tidak membatalkan keislamannya. Itulah yang dimaksud. Ya. Jadi mereka mengenal hanya ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak mengenal ada berapa amalan-amalan yang dapat menjadikan dia keluar dari Islam. Ini yang bermasalah. Ya. Dan sebenarnya tidak bermasalah karena memang sudah waktunya Isya. Kita berhenti dulu insyaallah pada Isya ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Akan fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pembahasan kita, masih pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Jadi Islam ini identitas pertama bagi kita, karena Islam ini sifatnya masih umum. Seseorang yang sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah yang tadinya kafir, maka secara identitas dia dianggap sebagai seorang muslim. Meskipun nantinya dalam syarat-syarat dari syariat itu sendiri, keislaman seseorang itu tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan dengan hati, keyakinan. Karena pernah ada satu riwayat yang menyebutkan tentang kasusnya Usama bin Zaid bin Harithah saat berhadapan dengan musuh dalam satu peperangan, satu pertempuran ya. Nah, musuhnya itu sudah hampir ditebas ya dengan pedangnya Usama, cuman musuhnya itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tetap dibunuh sama Usama. Hal itu sekembalinya dari pertempuran itu dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Usama. Kemudian Usama ditanya, aqala la ilaha illallah qataltahu? Apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kau telah membunuhnya? Tetap kau telah membunuhnya. Terus pertanyaan itu ditanyakan oleh Rasulullah kepada Usama sampai 3 kali. Hingga akhirnya Usama menyatakan dalam dirinya bahwa sungguh waktu itu andaikan aku dalam keadaan kufur dan bisa masuk Islam, artinya segala kesalahan dan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi artinya ya kita itu hanya diperintahkan untuk menghukumi secara zahirnya saja. Orang sekarang itu gampang sekali, Pak. Kalau menghukumi seseorang, ya, sholatnya masih bareng dengan kita. Kalau puasa ya masih bareng dengan kita. Idul Fitri ikut bersama sholat, ya. Zakat juga biasanya dititipkan di masjid-masjid kita. Tapi dengan sembarangan mereka mengatakan no, itu kafir tuh. Ya. Kadang disebut lagi no, tuh munafik tuh. Padahal tidak ada ceritanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Orang-orang munafik yang tinggal bersama Rasulullah itu tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah dan satu sahabat, Hudzaifah bin Yaman. Hanya itu. Makanya Hudzaifah bin Yaman itu disebut sebagai ashabus sir. Ashabus sir itu orang yang mengetahui rahasia Rasulullah. Di antara rahasianya apa? Ada kaum muslimin yang dekat dengan Rasulullah itu mereka orang-orang munafik. Jadi ittakhadhu aymanahum junnah. Kalau dalam surat Al-Munafikun. Jadi keislaman mereka itu mereka jadikan sebagai tameng agar supaya mereka terlindungi. Agar supaya mereka tidak diperangi. Tapi hatinya tetap kufur, jamaah. Ya. Nah, saat itu pernah ada kasus setelah pulang dari peperangan. Di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul.
Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah Rasul Munafikin. Saat dimana ada percekcokan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, setelah itu kan diselesaikan. Hampir-hampir keduanya itu sudah mulai untuk menampakkan kejahiliahan mereka di masa lampau, yaitu tafakhur bil ansab, ya, saling membanggakan nasab, ya, kemudian saling merasa mulia dari yang lainnya begitu. Hampir-hampir hal itu terjadi, tapi akhirnya reda. Lah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngomong sama kroni-kroninya. Dia mengatakan bahwa udah tenang aja. Kalau sudah mereka masuk ke Madinah, lanukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau dalam surat Al-Munafikun, kita nanti akan mengeluarkan orang-orang yang mulia, yang bermartabat, akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari Madinah. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah dan Rasulullahnya sendiri. Mendengar itu, ya, kabar tersebut karena sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar tahu. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya. Ya. Kemudian hal itu diadik oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu namanya Abdullah juga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, andaikan kau ingin membunuh bapakku, biar aku yang membunuhnya. Karena jangan sampai kalau dia dibunuh orang lain, saking sayangnya aku dengan bapakku, meskipun dia munafik, dia tahu. Ya. Membenci Islam itu tahu. Ya. Meskipun casingnya dia adalah muslim, tapi jangan sampai ada orang yang membunuh bapakku sehingga aku balas dendam karena itu, sehingga biar aku yang membunuh bapakku, aku lebih taat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa tidak, jangan sampai nanti kaum muslimin mendengar kabar bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Artinya kaum muslimin yang lain tidak ada yang tahu siapa orang-orang munafik di antara mereka. Ya. Dan Rasulullah tahu pun, diberi kabar oleh Allah melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kita nih yang tidak tahu, ya, mereka itu kafir atau tidak, mereka munafik atau tidak, dengan sembarangan kita mengejudge mereka. No, udah kafir tuh orang. Subhanallah, ya. Maka itu tidak boleh, ya. Secara identitas, andaikan ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka muslim, ya. Sehingga darah, kehormatan serta hartanya terlindungi jamaah, ya. Jadi tidak sembarangan kemudian kita mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan hujah tertentu, atau mungkin dengan i'tirafu binafsih, yaitu mengakui bahwa dirinya memang telah murtad dari Islam. Ya, seperti yang terjadi pada kasus beberapa waktu yang lalu, sampai viral keluar dari agama Islam. Begitu. Nah, itu jelas ya. Tapi kalau belum jelas, maka kita tidak boleh menghukumi sepihak. Baik. Nah, itu terkait dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian, kenapa sih 2 kalimat syahadat itu dijadikan satu rukun? Kenapa enggak 2 rukun saja? Karena satu dengan yang lainnya memiliki ikatan. Tidak bisa seseorang disebut muslim kalau hanya bersyahadat la ilaha illallah. Harus mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena konsekuensi dari 2 syahadat ini adalah apa? Diterima atau tidaknya amal kita. Syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya salah satunya apa? Ikhlas beribadah kepada Allah. Syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya apa? Ittiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam
Dan syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, nah itulah ya. Jadi yang terpenting dalam pembahasan Islam itu adalah terkait dengan dua kalimat syahadat. Dan ini insya Allah akan kita bahas di hadis yang ketiga, Pak. Ya, ini di hadis yang ketiga. Nanti kalau dibahas di hadis yang kedua, maka hadis ketiga nggak ada pembahasannya lagi. Sehingga kita tunda pembahasan ini ke hadis yang ketiga. Ya. Jadi yang jelas intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan Islam ketika ditanya oleh Jibril Alaihissalam, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam, maka beliau menyebutkan rukun Islam yang lima. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Insya Allah akan kita bahas di hadis yang ketiga, pertemuan berikutnya. Taib. Kemudian, ikhwan sekalian, setelah orang itu mendapatkan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang ini mengatakan engkau benar. Sehingga kata Umar, kami takjub, dia tanya, dia membenarkan. Ya. Ada orang tanya, misal di jalan, Pak mau tanya, alamat SMK era pembangunan itu mana? No, setelah rel sekitar 100-200 meter lah. Nanti ada gedung warnanya hijau. Anda benar, Pak. Bingung kita. Ente tanya itu benarkan kan? Ya. Nah inilah pertanyaan Jibril yang membingungkan hadirin pada saat itu yang menyaksikan. Ya. Baik. Kemudian Jibril bertanya lagi, qala fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kami tentang iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu antu'mina billahi, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul utusan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Nah inilah pertanyaan Jibril yang kedua, jamaah. Jadi tentang iman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan iman dengan menyebutkan rukun iman yang 6. Ya, itu definisi secara istilahi, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Tauhidnya. Ya, baik. Adapun iman secara lughawi, ya, maknanya adalah tasdiqun bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati, itu iman. Ya. Tapi para ulama ijma' sepakat bahwa la yusammal iman itu tidak disebut iman illa kecuali dia bisa memenuhi 3 hal. Pertama adalah tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi meyakini dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Itu iman. Makanya amal itu bagian daripada iman. Jadi kalau ada seseorang yang dia diperintahkan untuk beramal, tapi dia tidak mau mengerjakan amaliyah tersebut, kemudian dia beranggapan bahwa yang penting kan hatinya beriman. Contohnya apa? Bagi para akhwat, jilbaban. Nah, yang penting hatinya kan berjilbab. Ente beli di mana jilbab hati? Ya. Kita Tanah Abang muter-muter nggak ada kita dapatkan jilbab hati. Kalau jilbab warna merah hati ada, atau jilbab dengan cap hati juga ada. Tapi kalau jilbab untuk menjilbabi hati tidak ada.
berarti dia telah mengeluarkan amalan dari iman. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan bagi kaum mukminat untuk menutup kepalanya. Jadi ini perintah amaliyah, bukan perintah untuk hati. Perintah amaliyah, perbuatan anggota jawareh kita, anggota tubuh kita. Ya. Sholat, enggak, yang penting hatinya sholat. Ya. Jadi kalau ada adzan, maaf lagi di kamar mandi, aneh sudah sholat. Jasad aneh di kamar mandi, hati aneh di Masjid Al-Furqan. Orang-orang yang seperti ini udah salah, jemaah. Ya. Karena sholat itu adalah amaliyah jasadiyah yang harus dia kerjakan dengan anggota tubuhnya. Jadi begitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa iman itu adalah meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Itu iman. Tayyib. Kemudian korelasi antara Islam dan iman. Ini para ulama memberikan kaidah, kalau bertemunya Islam dan iman, maka idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kaidahnya adalah jika Islam dan iman itu digabungkan, maka maknanya berbeda. Tapi jika dia dipisah, maka maknanya sama. Ya. Kalau digabungkan maknanya berbeda. Iman itu amaliyatul qulub, amalan hati. Kalau Islam itu amalan tubuh jawareh. Ya. Tapi kalau dipisah maka maknanya sama. Kedua-duanya memiliki amalan hati dan juga amalan tubuh. Begitu. Jadi kaidahnya yang disebutkan para ulama demikian. Tayyib. Kemudian yang berikutnya tentang rukun iman yang 6. Nah ini biar nanti dibahas oleh Ustadz yang mengajar akidah. Di sini kan ada usul salasah ya. Dibahas sama Ustadz Muklis ya, terkait dengan rukun-rukun iman. Tapi secara garis besar di sini kami menyampaikan bahwa pembahasan tentang rukun iman itu ya pertama membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang dibahas 4 hal. Pertama mengimani wujudnya Allah. Yang kedua mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga mengimani uluhiyah Allah. Dan yang keempat mengimani asma dan sifat Allah. Ya. Itu 4 hal itu yang dibahas tentang beriman kepada Allah. Ya. Kemudian beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, ya. Nah, di sini mencakup 2 hal, mengimani nama-nama mereka, ya. Kemudian mengimani tugas-tugas mereka. Ya. Jadi keberadaan malaikat pun harus kita imani. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mencakup mengimani setiap Rasul itu memiliki Alkitab. Termasuk Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki Al-Quran. Kemudian mengimani kebenaran Al-Quranul Karim. Dan yang dikabarkan di dalamnya. Serta mengimani nama-nama kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi 3 poin itu terkait dengan iman kepada kitab Allah. Kemudian rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul utusan Allah. Ini mencakup ya tentang mengimani rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua para rasul utusan Allah. Jadi Nabi Isa itu kita imani, Nabi Musa itu kita imani. Ya. Tapi mereka yang mengaku mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, kalau mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, maka mereka dianggap kafir. Termasuk ahlul kitab. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Kemudian wal musyrikin. Orang-orang kafir itu diantaranya mereka adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik.
Begitu. Kok berbeda saat antara ahli kitab dengan orang-orang musyrik? Dibedakan. Karena mereka ahli kitab itu yang berpegang kepada kitab samawiyah versi mereka. Kalau orang-orang musyrik jelas mereka tidak berpegang dengan agama. Begitu. Ya. Baik, kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Yang disebut adalah mengimani hari kiamat. Ya. Mencakup di dalamnya mengimani tentang terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian mengimani semua yang diberitakan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Mengimani adanya surga dan neraka, serta mengimani adanya azab kubur dan nikmatnya. Ini bagian beriman kepada hari akhir. Dan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini mencakup 4 hal. Kalau kita ingin mengimani takdir Allah itu, kita harus mengetahui 4 hal, ikhwan. Pertama adalah mengimani ilmu Allah. Jadi yang mengetahui itu adalah Allah, segala sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengimani kita al-kitabah, yaitu catatan yang termaktub di Lauhil Mahfuz. Ini tadi sudah kita sebutkan surat Al-Hadid ayat 22 sama 23 ya. Kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiah Allah. Mengimani kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang keempat mengimani penciptaan Allah al-khalq. Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi kalau kita mengimani 4 hal ini, maka kita akan mengimani takdir dengan baik. Ya, kaedahnya seperti itu. Nah, itu pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam yang kedua. Baik. Kemudian pertanyaan dia yang ketiga adalah fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Musyahadatullah, melihat Allah itu bukan berarti kita melihat Allah dengan kedua mata kita ya. Tidak ya. Jadi makna seakan-akan melihat Allah itu yaitu melihat nama dan sifat Allah serta pengaruhnya. Ya, serta pengaruhnya. Bukan melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang sebagian mereka yang menganggap dalam tanda kutip kaum muslimin pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah enggak bisa dilihat. Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf, ya, ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, arini ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku ya Allah. Allah menyatakan, qala lan tarani ya Musa, kau enggak bisa melihatku. Selama-lamanya di dunia enggak bisa dilihat Allah. Tapi nanti Allah akan bisa kita lihat ketika kita di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka penduduk surga itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbiha nadhirah. Ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi begitu. Artinya bahwa anta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah yang kau melihat nama dan sifat-sifat Allah. Kita kenal Allah. Ya, makanya semakin kita mengenal Allah, ikhwan, maka kita semakin mengimani Allah. Ya. Sehingga kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah itu ya. Itu maksud anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kau tidak melihat Allah, iya fa innahu yarak. Allah melihat kita.
Banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata pengkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Itulah dua rukun dalam ihsan. Nah, seseorang yang ketika beribadah dia memiliki derajat ihsan, berarti dia telah menggabungkan ya antara keikhlasan dia kepada Allah dengan mutaba'atul Rasul. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tayyib. Jadi itu poin yang kedua dalam pembahasan kita di hadis yang kedua. Tayyib. Yang terakhir secara singkat poin yang ketiga. Kemudian Jibril itu mengatakan sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Qala, kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau begitu Jibril kemudian bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tandanya. Qala, kemudian Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika engkau melihat ada budak yang melahirkan tuannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, wa antaral khufatul urat al-alah ri'a asya'i yatatawaluna bil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi SAW tentang ciri ataupun tanda-tanda hari kiamat. Sekali lagi, ikhwan sekalian, barakallahu fikum, hari kiamat tidak ada yang tahu. Bahkan apabila ada yang menyatakan dan mengklaim tanggalnya tahu, katanya ada sudah ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Imam Mahdi, umurnya udah 39 tahun. Sekarang 40 tahun dan yang lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sampai menetapkan waktunya, maka hati-hati, orang ini bisa keluar dari Islam. Ya, karena nggak ada yang tahu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah Ta'ala berfirman, yas'alukan nas anis sa'ah. Nanti manusia akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul, katakan innama ilmuha indallah. Ya. Jadi yang mengetahui itu hanya Allah. Wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu hal itu ya Muhammad, boleh jadi hari berbangkit, hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Makanya Nabi SAW bersabda, bu'ithtu wa sa'ah kahatain. Aku diutus dan nanti terjadinya hari kiamat itu begini. Wa yushiru sababatahu wal wusta. Beliau menunjuk jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya hari kiamat itu dekat. Sangat dekat. Tapi tidak diberitahu kapan terjadinya. Tahun berapa. Waktunya berapa, tanggal berapa. Dulu zaman kita SD ya. Yang sezaman sama saya tapi Pak. Ya. Tahun berapa? 99. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jam 9. Ada yang masih ingat nggak tuh? Ya. Kalau yang masih ingat, sama-sama termakan hoax kita. Itu terjadi kalau tidak salah hari Sabtu. Saya ingat sampai sekarang. Katanya akan ada kegelapan, semua rumah harus ditutup. Akhirnya saya nggak sekolah. Saking takutnya dulu. Ya. Katanya akan terjadi hari kiamat. Ya buktinya nggak ada. Sampai 2012 diramalkan juga nggak ada. Yang kemarin ngomong ketemu Imam Mahdi umurnya 39 tahun di 2016 sampai sekarang harusnya umur 40 tahun sudah nampak. Dan Imam Mahdi kan hidup selama berapa tahun? Mengikuti Nabi Isa beberapa tahun kan. Nabi Isa aja nanti akan hidup selama 7 tahun. Hingga sekarang nggak ada. Artinya adalah bukan berarti kita tidak mengimaninya, tapi memastikan itu tidak boleh. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Cuma
tanda-tandanya iya. Nabi memberikan tanda-tanda yang sangat banyak sekali tentang hari kiamat. Ada kitab ya karangan Imam Ibnu Katsir ya, yaitu Asyratus Sa'ah. Itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali tanda-tandanya. Di antaranya adalah tanda kecil dan tanda besar. Itu ada disebutkan di situ. Lah Nabi dalam hadis ini memberikan dua tanda. Pertama, ketika engkau melihat budak yang melahirkan majikannya atau tuannya. Ini para ulama memberikan beberapa makna yang dimaksud budak melahirkan majikannya. Pertama adalah maknanya semakin banyak perbudakan di akhir zaman. Sehingga ada anak yang dilahirkan dari seorang budak dan anak itu merdeka, sedangkan budak wanita sebagai ibunya tetaplah budak. Ya. Jadi merdekanya anak disebabkan bapaknya merdeka, ibunya budak. Ibunya tetap budak tapi anaknya diambil bapaknya menjadi merdeka, begitu. Itu karena perbudakan. Ya, itu di zaman dulu jahiliyah sudah banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman maknanya. Ya, jadi seakan-akan anak ini menjadi tuannya. Tuh, kalau seperti itu banyak sekali sekarang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah dengar kan di mana Aceh ya, kasus anak yang menggugat ibunya, ternyata di pengadilan dimenangkan siapa? Anaknya. La haula wala quwata illa billah. Sudah nampak tanda ini. Ya. Dan yang ketiga adalah maknanya orang tua yang dijual dan dijadikan budak sehingga dibeli anaknya tapi tidak dimerdekakan. Ya. Padahal salah satu balas budi kepada orang tuanya itu kau dapati orang tuamu dalam keadaan budak kemudian kau tebus, kau merdekakan. Itu salah satu balas budi. Ya. Cuman ternyata tidak dimerdekakan, tetap berstatus budak. Ini tidak makna yang disebutkan oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, kau melihat orang-orang yang sudah tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, penggembala kambing, lagi mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Artinya banyak orang miskin yang kaya. Banyak orang miskin yang kaya, entah kekayaannya dari mana. Ima mereka sudah membabi buta dalam mencari harta. Ya. Ima kekayaannya mereka mencarinya dengan cara yang haram. Ya. Kalau kita lihat seperti itu banyak sekarang ya. Orang miskin, tapi ternyata punya rumah. Benar nggak? Ya. Tapi dicicil sampai 15 tahun. Miskin tapi punya mobil, benar kan? Iya. Ya. Kalau maknanya selaras dengan ini ya sudah muncul berarti tanda tersebut. Miskin di Jakarta ngontrak, mobilnya parkirnya sembarangan. Nah kalau maknanya seperti ini berarti banyak orang yang miskin berusaha menjadi kaya dengan cara yang diharamkan di dalam syariat. Nah dua hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu tiba-tiba pergi, setelah pergi kemudian falabithtu malian, kata Umar, kami duduk sejenak. Nabi bertanya kepada Umar, atadri ya Umar manis sa'il, tahu enggak engkau Umar siapa yang bertanya? Kemudian Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Huwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian serta mengajarkan agama kepada kalian. Jadi terkadang sebuah pertanyaan yang kita tanyakan kepada guru kita itu bisa jadi memberikan manfaat bagi yang lainnya. Kenapa? Karena kadang ada yang mau bertanya tapi malu. Ada yang mau bertanya akan tetapi tidak bisa merangkai kata-katanya. Sehingga dengan pertanyaan kita meskipun kita tahu itu buat mengajarkan kepada mereka yang tidak tahu. Enggak mengapa, tapi jangan sering-sering tanya. Apalagi ngetes ustadznya. Jangan.
saya nggak mau dites. Ya. Saya sudah nggak mau tes lagi, Pak. Ya. Sudah nggak mau tes. Ya. Oke, ada cerita, Ustadz kok nggak neruskan lagi sekolah? Kayaknya udah malas ketemu dengan tes-tes ya, gitu. Sudah nggak mau tes-tesan lagi. Kalau ada sekolah yang nggak ada tesnya nggak apa-apa, Pak. Kalau masih ada tesnya, kayaknya nanti dulu lah. Jadi begitu. Ya. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya ada jalur lain lagi dari Imam Tirmidzi, tapi yang masyhur hadis ini riwayat Imam Muslim. Selesailah secara singkat pembahasan kita di hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita buka sedikit ya untuk tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya atau sudah paham, itu lebih baik. Faham insyaallah ya, insyaallah faham lah ya. Amin insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.